Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Salsabila. Saya mahasiswa baru dari UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan dari jurusan Tadris Matematika. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal atau materi yang telah saya dengar dan saya dapatkan dari materi waktu PPAK Universitas. Peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan tahun 2020 yang belum lulus pada PPAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau FITK sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Ilmu Kesehatan atau Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Materi yang pertama tentang akademik. Pemateri yaitu Wakil Rektor 1 UIN Maulana Malik Ibrahim. UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas, yaitu Fakultas FITK, Fakultas Syariah, Fakultas Humaniora, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Saintek, Fakultas Kesehatan, dan Ilmu Kedokteran. Kini, UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional maupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, yang dimana ada beberapa bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Yaitu ada lagi Rumah Moderasi Agama Beragama, yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga ada perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal maupun karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengemban kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem SIAKAT sendiri, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai bulan Desember pada tahun 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Malang diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi selanjutnya yaitu pemateri dari Dr. Haji Ahmad Fattah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah.
Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku Islami. Dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yaitu berpakaian Islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara yang sopan. Yang ketiga, mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang hanya sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika kalian semua ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMC. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi, saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadzah atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maliki Malang, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan oleh ilmu pengetahuan saja, namun kita juga diajarkan oleh ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah tentang DEMA dan SEMA. Pertama tentang DEMA. Ketua DEMA sekarang adalah Kak Farhan Adi Furosadi dan wakilnya Ketua DEMA adalah Kak Ahmad Fawaid. Apa sih DEMA itu? DEMA itu adalah singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan adapun fungsi DEMA itu sendiri adalah pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, yang kedua, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Dan adapun tugas dari DEMA itu sendiri adalah pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua yaitu adalah mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Kemudian ada beberapa struktur mengenai pengurus DEMA itu sendiri. Ya seperti biasanya, yaitu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, maupun kementerian-kementerian, dan adanya anggota. Dan selanjutnya yaitu ada SEMA. SEMA sendiri sekarang diketuai oleh Kak Muhammad Adi Fanani, dan sekretarisnya yaitu Kak Panarul Ilmi. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ lebih di balik layar. Visi sendiri yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif. Berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsinya yaitu adalah advokasi. Advokasi itu ada kendala lain untuk menyampaikan kendala-kendala seperti legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugasnya yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah
memfasilitaskan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu mengenai UKM. UKM di UIN Maulana Malik Ibrahim ada beberapa. Yang pertama, UKM Menwa. UKM Menwa yaitu organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya adalah mulia. UKM yang nomor 2 yaitu UKM Pramuka. Salah satu visinya adalah untuk mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Yang keempat adalah UKM GGB. UKM GGB adalah UKM Gema Gita Bahana yang mengurus pengembangan bakat di bidang suara. Yang kelima adalah UKM SR atau Seni Religius, yaitu lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Yang keenam adalah UKM Teater. Yang ketujuh ada UKM Mapela Tursina, yaitu organisasi pecinta alam. Yang kedelapan yaitu UKM Junior atau unit olahraga. Wadah ini memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. UKM yang ke-9 yaitu UKM Kopma Padang Bulan. Diterbitkan pada tahun 2020 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPDI. Yang ke-10 yaitu UKM Komus, yaitu Komunitas Musik Studio 3. UKM yang ke-11 yaitu UKM Taekwondo, yang merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya dan didirikan pada tanggal 11 April 1995. UKM yang ke-12 yaitu UKM Jepret Club, yang artinya klub fotografi yang tidak hanya fokus pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. UKM yang ke-13 yaitu UKM Simfoni. UKM yang ke-14 yaitu UKM LKP 2M, yaitu Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. UKM yang terakhir yaitu UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Materi selanjutnya yaitu tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, dengan pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Beliau juga berkata, "Saya bisa sampai di sini ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu, saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang. Agar stereotip lulusan UIN Malang ini tidak hanya menjadi ustadzah lulusan UIN Malang ini. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN-UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang, agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sekarang, kita berada di era digital 4.0 yang akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan sektor digital. Link dan match dengan sektor industri menjadi kekuatan socio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama eksklusif. Dan materi yang terakhir yaitu adalah konseptualisasi moderasi dalam konteks Indonesia. Ragam atribusi terhadap Islam. 2 arus besar yaitu
Islam Sunni versus Islam Syiah. Pelabelan sosiologis Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis ekstremis, teroris label paling kontemporer, Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu Islam dalam moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologis wasatiyah yaitu jalan tengah, posisi tengah, ataupun berkeadilan. Sedangkan secara istilah yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang tinggi berdasarkan kesamaan, toleransi yang berpijak pada prinsip-prinsip antara rasio atau logika, serta teks atau konteks. Dasar teologis dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari berpendapat hukum para ulama dan ulama. Konteks moderasi di Islam, mengapa moderasi relevan dan mendesak di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara melalui dakwah Nodwa. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kami bukan Arab Timur Tengah, ideologi bangsa Pancasila, dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu Timur Tengah dan global. Isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan dalam politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika atau Barat, minyak, kepentingan ekonomi, politik despotisme, dan hipokrasi. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam memperkuat dan mendiseminasi agama moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus semangat kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Materi-materi yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya dapatkan dari PPAK Universitas. Saya Jayani Salsabila dari Fakultas FITK dengan jurusan Tadris Matematika. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.